Alhamdulillahi ala ni'amihi fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, marilah kita lebih meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Sebab takwa adalah ruh kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Hidup tanpa disertai dengan ketakwaan akan membentuk jiwa seseorang menjadi beringas, tidak mengenal halal haram, mudah meremehkan hukum Allah, dan gampang tenggelam dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini, siang harinya akan kita lalui dengan lapar dan haus. Karena pemahaman kita sebagai orang awam, puasa adalah menahan lapar dan haus. Akan tetapi, makna puasa yang sesungguhnya bukanlah demikian. Lalu, apa sebenarnya makna puasa yang sesungguhnya? Puasa berasal dari kata asyaum, yang menurut bahasa mempunyai arti menahan. Sedangkan menurut arti syarak, puasa adalah menahan diri atau mencegah dari makan dan minum, atau dari segala apa yang dapat membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat khusus dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Firman Allah yang berbunyi, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Para ahli tafsir menyatakan, berdasarkan ayat tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa berpuasa itu diwajibkan bagi setiap bagian tubuh. Dengan demikian, makna puasa lidah adalah menjauhi kebohongan, perkataan keji, memfitnah, mengumpat, dan lain sebagainya. Makna puasa telinga berarti tidak mendengarkan hal-hal yang maksiat. Puasa mata berarti tidak melihat semua bentuk kemaksiatan atau dosa. Demikian pula puasa diri berarti membebaskan diri dari hawa nafsu. Puasa hati berarti membuang kecintaan terhadap benda-benda dunia. Puasa pikiran berarti menjauhkan pikiran dari selain Allah. Bulan Ramadan ini adalah saatnya melatih diri meredam segala nafsu yang selama ini mengganggu jasmani dan rohani kita. Caranya adalah dengan terus meningkatkan amal kebaikan yang selama ini telah rutin kita lakukan. Memaksakan diri meninggalkan sifat-sifat buruk yang selama ini belum sepenuhnya mampu kita tinggalkan. Karena itu, rugi besar bila di bulan Ramadan ini tidak digunakan untuk bertakarub kepada Allah. Kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya sangat terbuka. Juga pintu-pintu ampunan terbuka lebar. Hanya orang-orang yang tidak mendapat hidayah yang mengabaikan kemuliaan bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan amal kita di bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat malam, bersedekah, dan menyantuni orang-orang fakir miskin dan anak yatim. Tidak hanya itu saja, bagi orang yang menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan persiapan khusus untuk meningkatkan amal ibadahnya, maka ia akan mendapat pahala tersendiri di sisi Allah. Pokoknya bulan Ramadan adalah bulan panen pahala dan ampunan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa senang hatinya menyambut kehadiran bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan tubuhnya atas jilatan api neraka. Nabi SAW bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan Allah berfirman, siapa mencintaiku, pasti aku pun mencintainya. Siapa mencari rahmatku, pasti rahmatku pun mencarinya. Dan siapa beristighfar kepadaku, pasti aku mengampuninya. Buka rahmat Ramadan, lalu Allah menyuruh malaikat mulia mencatat amal khusus dalam bulan Ramadan, supaya menulis amal kebaikan semata. Tidak mencatat laku kejahatan mereka, umat Muhammad, dan Allah menghapus dosa-dosa terdahulu bagi mereka.
Kenapa bulan Ramadan lebih utama daripada bulan-bulan yang lain? Karena di dalam bulan Ramadan penuh dengan peristiwa-peristiwa penting yang tidak pernah terjadi pada bulan-bulan yang lain. Rasulullah menyampaikan khutbahnya pada akhir bulan Sya'ban. Alasan yang jelas dalam hal ini adalah untuk menanamkan akan pentingnya bulan Ramadan yang segera datang kepada kita agar kita selalu ingat, sehingga tidak membiarkan satu saat pun berlalu tanpa memperoleh manfaat dari bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang sangat mulia, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang biasa disebut dengan Lailatul Qadar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, andai kata umatku tahu pasti tentang sesuatu yang tersembunyi dalam bulan Ramadan, pasti mereka mengharap seluruh bulan dalam setahun menjadi bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan menghimpun segala kebaikan, ketaatan diterima, doa-doa dikabulkan, segala perbuatan dosa diampuni, dan surga merindukan mereka. Zubdatul Wa'idih. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah uraian singkat kami dalam khutbah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedahnya sebagai tambahan pengetahuan dalam menjalankan puasa Ramadan ini, agar kita bisa beribadah puasa dengan khusyuk dan ikhlas demi meraih ridha Allah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfirli warhamni wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli zidki wal wafa. As'adu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa as'adu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullah wa hafizu ala ta'ati wa huduril hujumati wal jama'at. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'i dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah Ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadiman wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rda 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a walad muslimin wa ansur islam wa muslimin wa ahlil kafar wal musrimin wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar wa la tansaw.